A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Gimana semuanya sehat ibu-ibu? Alhamdulillah ya Allah, ini ibunya banyak sampai lakinya gak kebagian tempat duduk ini. Alhamdulillah Masya Allah di studio ini penuh banget. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang ada di sini dan juga yang di rumah ya. Bu mau gak disayang sama suami? Mau aja apa mau banget? Mau banget ya Bu ya, maksudnya kalau disayang sama suami apa aja ibu-ibu minta pasti dikasih ya gak Bu? Ya. Mau minta ini dikasih, mau minta itu dikasih sih ya. Mau tahu gak Bu rahasianya Bu? Mau. Nih hari ini kita angkat ya temanya buat jamaah yang di rumah diperhatiin baik-baik. Tema kita hari ini adalah rahasia agar istri makin disayang suami. Apa Bu? Rahasia agar istri makin disayang suami. Siapa yang mau disayang suami angkat tangan. Iya, alhamdulillah semuanya mau disayang. Coba kita cari tahu bagaimana caranya, apa rahasianya. Yang pertama kami panggil dengan hormat, mohon izin ada guru saya Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Ustadz, mohon izin Ustadz. Waduh, disayang suami ini kan pasti keinginan ya bagi semua istri gitu loh ya. Pengennya dimanja-manja, disayang-sayang, semua yang diminta dikasih. Tapi kita cari tahu dulu nih, hal-hal yang menyebabkan suami kurang menyayangi istrinya. Gara-gara apa suami jadi gak sayang sama istri atau kurang sayang? Mohon izin waktunya punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada memang kehidupan yang paling nyaman kecuali suami disayang istri, istri disayang oleh suami. Tapi hal yang mungkin banyak dirasakan, kenapa suami ini kurang sayang kepada istri, bahkan bisa jadi lama-kelamaan jadi sirna. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hal yang perlu diperhatikan, ditakutkan lunturnya sayang suami kepada istri tidak istiqamah seperti dulu waktu menikah, karena adamul ihtimam, tidak adanya perhatian yang berlebih dari istri kepada suaminya. Terutama isbat ala qalbi zauj ataupun subut, tetap kokoh dan mengokohkan hati suami saat suami dalam keadaan galau, punya masalah. Kenapa? Karena yang paling banyak keluarkan suami. Berarti yang paling banyak mendapatkan masalah siapa? Suami. Ya, bagaimana caranya suami itu datang ke rumah agar dijadikan rumah ini qurrata a'yun. Maknanya adalah istrinya qurrata a'yun, anaknya qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Itu penenang hati, penyejuk jiwa. Lihat satu kisah yang sangat familiar buat kita. Saat Rasulullah pertama kali jumpa dengan malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyu, bukankah Rasulullah dalam keadaan takut? Bukankah Rasulullah dalam keadaan khawatir? Lalu dia pergi dalam keadaan khawatir. Datang ke hadapan Siti Khadijah dengan mengatakan zamiluni, zamiluni, dathiruni, dathiruni, wasubbu alayya ma'ul bardah. Itu kata-kata sambil ketakutan. Ya Khadijah, selimuti aku, lalu kompres aku, siram aku karena aku merasa kepanasan, takut. Siapa yang ada di hadapannya? Ternyata Jibril, tapi waktu itu belum tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha dengan kokoh, dengan tegar, dengan kuat, dia katakan, wallahi la yukhzikallahu abadan, innaka la tasilur rahimi, innaka tuksibul ma'dum, innaka tuqriyud dhaifi, dan selanjutnya. Pokoknya mengatakan, tenang wahai Muhammad. Waktu itu belum menjadi nabi. Maksudnya apa? Belum tahu Siti Khadijah kalau Rasulullah adalah nabi, Muhammad adalah nabi. Jangan khawatir wahai Muhammad, engkau ini mustahil ada orang yang menganiayamu. Yang datang kepadamu pasti adalah yang baik-baik, karena engkau adalah begini, begini, begini disampaikan. Maka punten, seandainya suami mengeluh kepada ibu, seandainya suami sedang mendapatkan masalah, jangan sesekali memberikan satu beban lebih berat masalahnya. Contoh misalnya, aduh ma, saya ketipu barusan, ternyata teman bapak itu nipu sama saya. Istri jangan mengatakan, makanya bapak hati-hati, mama kan udah bilang, mama gak suka sama dia. Itu adalah kekeliruan berat. Iya. Tapi kok,
Bapak ketipu, tenang Pak, tenang. Dulu kita nggak punya apa-apa. Sekarang ketipu nggak apa-apa. Emang dia mau lari kemana? Nanti di akhirat kita jumpa. Jadikan itu tabungan kita kelak di akhirat Pak. Santai Pak. Masya Allah. Ketenangan yang luar biasa. Iya, apapun yang terjadi, suami dalam keadaan galau, suami dalam kesulitan, istri sanggup memberikan ketenangan di dalam hatinya, maka itu yang akan membuat suami makin krepak-krepak sama istrinya. Apa krepak-krepak itu ya? Kelepek-kelepek, krepak-krepak gitu. Kelepak-kelepak gitu boleh dibilang. Tapi apa, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, semakin terpaut hatinya. Sedikit-sedikit datang ke istrinya, curhat ke istrinya. Masalahnya sekarang ini banyak suami yang tidak mendapatkan tempat curhat, maka curhatlah ke tempat lain. Ini yang paling bahaya. Maka yang pertama ihtimam, maknanya adalah tolong perhatikan apa yang ada dalam kesulitan suami. Karena suami punten paling banyak di luar, maka yang paling banyak masalah. Jadikan istri ini begitu suami datang, bagaikan ikan masuk dalam air. Betah, Masya Allah, nikmat, nyaman. Ini dia, ihtimam. Yang paling penting di sini. Tadi saya sampaikan contoh Siti Khadijah. Kedua, punten, suami ini tidak mau, punten ini, jangan sesekali dengan mengatakan kata-kata bapak ini salah. Ingat itu. Walaupun tadi dengan menyebutkan saya tertipu, saya di itu, di kantor saya dibeginikan, saya di PHK, apa saja. Tolong tenangkan hatinya. Lalu jangan sesekali mengatakan bapak sih gara-garanya, bapak sih salah, bapak itu sangat tidak diterima oleh suami. Tapi kalaupun suami keliru, ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Karena kata-kata ini adalah, Masya Allah, membuat istri menjadi senang, suami menjadi senang. Bapak tuh benar sebenarnya. Tapi tetap Pak, bapak tuh begini dan begini dan begini. Intinya adalah di poin pertama yang menyebabkan suami kurang perhatian kepada istri. Karena istri tidak ada perhatian khusus terhadap suami dan tidak sanggup menenangkan hati suami saat mendapatkan masalah. Nauzubillah. Jadi itu yang bikin suaminya kayaknya, aduh gimana mau sayang sama istri, orang istri saya aja gak perhatian sama saya gitu. Nah gitu ya. Terus ya kalau bisa sampai dia qurrata ayun, terus apa namanya, sejuk dipandang mata, menenangkan hati, pasti mau apa nih, dompetnya pegang deh gitu ya. Aduh mantap. Ustaz Abi makasih banyak, tepuk tangan dong Ustaz Abi Maki. Masya Allah, alhamdulillah. Nih tadi sudah dijelaskan, udah dengar ya Bu ya, gimana caranya supaya disenang sama suami, apa yang suami nggak suka, itu baru tahap 1 Bu, masih ada tahap-tahap lain nih. Ini Masya Allah luar biasa. Dan yang di rumah juga nih kita kasih tahu dulu nih, hari ini kita kedatangan siapa aja. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada bintang tamu di sebelah kiri saya. Ini kalau di sinetron jahat Bu, tapi ya sebenarnya orangnya baik. Ada Fitri Ayu, tepuk tangan buat Fitri Ayu. Fitri sehat? Alhamdulillah. Iya kan? Tapi kalau mukanya aslinya baik ya Bu ya? Kalau di sinetron tuh jahat banget kayaknya. Gimana kesibukan sekarang apa nih Fit? Alhamdulillah Mas Fadli, sekarang aku lagi ada program stripping juga di TV sebelah. Iya, alhamdulillah. Yang ngojek-ngojek itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi sibuknya luar biasa ya. Kita cari tahu juga dong, kalau dari Fitri kan, walaupun Fitri belum nikah ya. Yang paling senang sih dari wanita itu, bikin hati wanita senang tuh apa sih biasanya? Biasanya sih ya, nggak tahu nih kalau ibu-ibu yang lain. Iya. Biasanya sih kalau perempuan, biasanya kalau aku gitu, suka banget tuh yang namanya dipuji, dimengerti, terus disayang-sayangin, dimanjain. Emangnya cewek doang katanya. Cowok juga mau disayang-sayang ya Ustadz ya. Ya. Terus kalau seandainya nanti dia udah nikah. Kira-kira apa nih yang akan Fitri lakukan untuk menyenangkan hati suami? Supaya disayang sama tricky. suami. Apa ya? Ya mungkin kayak klise banget diomonginnya karena aku belum nikah kali ya Mas Fadli sekarang. Iya makanya. Paling nggak teori dulu, prakteknya beda terusan belakangan. Mungkin kayak tadi Pak Ustadz bilang juga, Bismillah sih, semoga nanti kalau udah nikah bisa menjadi rumah dalam arti sebenarnya buat suaminya. Jadi suaminya betah di rumah, terus selalu mencoba untuk mengerti dan mensupport suami dalam keadaan apapun. Iya Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Itu teorinya udah keren. Teorinya sih Cuma gitu. tinggal prakteknya aja kita lihat ya kan. Tapi paling nggak udah ada basic untuk belajar, pengen membahagiakan suami juga. Amin. Suami juga seperti itu, buat jamain di rumah calon suaminya Fitri ya kan. Udah ada niat buat membahagiakan istrinya. Masya Allah. Nih kita lanjut
lanjut lagi nih, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Ustadz Abi Maki berbicara hal-hal yang tidak disukai oleh pria. Nah sekarang kita cari tahu juga nih dari sisi laki-lakinya nih, kita kira-kira kerugian bagi suami jika kurang menyayangi istrinya apa? Ini banyak ruginya juga ternyata ya. Coba kita cari tahu, ada guru saya satu lagi di Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Senantiasalah kita bersyukur. Ingat, bersyukur atas apapun. Insya Allah Allah akan tambahkan lagi. Ibu, ibu, mau nggak disayang suami? Mau. Iya, saya juga mau. Padahal saya suami. Suami pun juga mau butuh kasih sayang. Suami itu kalau bagusnya kalau berada di rumah kayak anak kecil sama suami istrinya. Mau minum kopi. Padahal dia bisa bikin sendiri. Tapi ada baiknya kalau dia berlemah-lemah sama sama istrinya. Apalagi istri kayak anak TK, maaf, bagus itu, bagus. Dan sayang itu di atasnya cinta, sayang itu di atasnya kasih. Kalau mau disayangi, menyayangilah. Makanya kerugian bagi suami yang kurang menyayangi istrinya adalah tidak mendapat kasih sayang Allah. Bagaimana mau disayang sama Allah? Kepada makhluk Allah saja tidak disayangi, apalagi istrinya tidak disayangi. Istrinya aja sangar sama istrinya. Apa mak? Mau apa lagi? Kalau mau lihat rumah tangga yang baik, kalau kau bisa makan di rumahnya, lihat kucingnya. Kalau kucingnya gemuk, kau bisa makan di situ. Kalau kucingnya saja kurus, jangan harap kau makan di situ, karena tidak ada sisa makanan. Jamaah, sayangi istri, engkau akan disayangi Allah. Ketika suami tidak menyayangi istri, yakin Allah tidak akan menyayangi dia, karena kasih sayang Allah itu banyak. Banyak kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita dapat kasih sayang ya Bu. Amin. Utamanya suami yang lagi nonton, raih kasih sayang Allah lewat ketika kita memberikan kasih sayang kepada istri. Insya Allah Allah akan balas kasih sayangmu kepada istrimu lewat kasih sayangnya Allah. Amin. Ini kenapa kamu disayang orang banyak? Karena aku menyayangi istriku. Yang kedua, jauh dari anugerah hidup yang sejati. Kenapa pekerjaan tidak bagus? Pembeli kurang. Serak rezekinya. Karena kamu tidak sayang sama istrimu. Sehingga anugerah Allah pun tertahan disebabkan engkau pelit kasih sayang kepada istri. Makanya diberitahukan, orang yang menyayangi istrinya, orang yang berkasih sayang kepada keluarganya akan diberikan anugerah sejati oleh Allah padanya. Jadi orang-orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada istrinya, kepada keluarganya, jangan harap anugerah rezeki sejati akan datang padamu. Jadi jangan pernah keluar rumah sebelum istri tersenyum. Bapak-bapak yang mau pergi jualan, tunggu senyuman istri. Mama, aku gak mau pergi kalau mama gak tersenyum. Kenapa sih pembeli gak ada? Ya Bu ya? Bu, antarlah suami sampai ke depan pintu. Baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum supaya kembali lagi dalam keadaan selamat. Ya Bu ya? Tapi gak usah diantar sampai ke kantor. Itu namanya ngawasin. Yang ketiga, bahayanya selain tadi tidak dapat kasih sayang Allah, selain anugerah Allah akan terputus padanya dalam artian serat rezekinya. Yang ketiga, laki-laki atau dalam hal ini suami yang tidak berkasih sayang kepada istrinya, maka kerugiannya adalah terhalang doanya untuk dikabulkan. Hati-hati loh.
wanita itu 3 kali lebih tinggi doanya dikabulkan daripada laki-laki. Tepuk tangan dong. Di mulutnya ibu-ibu itu ada doa. Pak, nanti kamu kecelakaan ya. Kecelakaan betul itu. Hati-hati, ibu doanya bagus. Mujarab loh doanya ibu. Makanya doakan yang baik-baik ya bu. Iya anakku. Pinternya pecahin kelas. Piring pecah semua. Nggak usah doain yang macam-macam. Apa nanti kamu kan doakan yang baik-baik. Amin. Doakan suaminya baik-baik. Semoga suamiku mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Kalau suami dapat rezeki banyak, siapa yang bakalan nerimanya, Bu? Istri yuk, kan enak Makanya kan? raih kasih sayang Betul. Allah lewat kasih sayang suami. Masya Allah. Dan juga suami gitu, Pak Ustadz, ya? Iya. Mau disayangi suami. Saya kan suami. Misalkan Iya. mau Istri. disayangi suami istri. Mau. Mau. Curi perhatiannya, pancing dia berkasih sayang. Karena memang ada suami tidak sayang, apa namanya? Malu, gengsi. Malu, Gengsi. dingin. Cool. Iya, kulkas kali ya. Pancing. Kalau itu bengong, hati-hati kesambet kalau bengong gitu terus ya. Tapi gitu tadi ada ibu yang bilang, hati-hati makanya suami jangan begitu, jangan suka Afgan sama istrinya. Oh, maksudnya apa? Sadis nggak taunya ibu ya. Astagfirullahaladzim, ini bahasa jualan. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Ustadz makasih banyak Ustadz. Ini kalau tadi kita lihat dari sudut pandang laki-laki ya. Kalau misalnya laki-laki itu kurang perhatian sama istrinya, kurang sayang sama istrinya, nggak disayang juga sama Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih berbicara tentang dampak negatif bagi istri jika suami kurang memperhatikannya. Apa dampak negatifnya? Langsung kita panggilkan. Ada Kak Widya Oktavia. Tepuk tangan buat Kak Widya. Silakan Kak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu, Bu, sehat Bu? Hari ini kita membahas tentang bagaimana agar istri itu bisa disayang oleh suami. Karena kebanyakan perempuan itu suka menuntut kasih sayang dari suaminya, perhatian, pengertian, tapi terkadang lupa apa yang harus dilakukan untuk suaminya itu sendiri. Jadi ternyata ketika seorang istri itu kurang mendapatkan perhatian dari suaminya, ternyata ia mungkin memiliki sifat-sifat seperti yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada sifat-sifat bagi perempuan yang hendaknya itu dijauhi karena bisa mengurangi bahkan menghilangkan perhatian atau kasih sayang dari suaminya. Yang pertama apa itu? Mau tahu Bu? Mau tahu? Kasih tahu enggak ya? Jadi sifat yang pertama itu adalah al-ananah. Apa itu? Yaitu sifat mengeluh. Kenapa suami kurang memperhatikan istrinya? Karena istrinya suka mengeluh. Nih ibu-ibu ada nggak yang kayak gitu? Ada ya Bu ya? Ini ternyata nih yang membuat suami itu kurang perhatian. Karena ketika kita mengeluh, dia bingung sendiri. Suami ini harus bagaimana? Capek, ngeluh. Sakit, ngeluh. Ngeluh itu adalah rasa tidak terima dengan keadaan. Ya, jadi itulah yang membuat suami itu hilang perhatiannya. Kemudian yang kedua itu apa? Yaitu suka membanding-bandingkan suami dengan orang lain. Mending kalau sama tukang ojek. Ada yang membandingkan dengan mantan suaminya atau mantan kekasihnya, mantan pacarnya. Nah, suka membandingkan itu dapat menyakiti hati suami. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sifat suka mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, ada tuh Bu. Ya, kadang suaminya kayak yang Ustadz bilang tadi dingin. Dia nggak mau perhatian. Tapi dia ngungkit. Kan saya selama ini udah ngurusin anak, ngurusin rumah. Tuh, lihat semuanya beres. Itu namanya suka mengungkit-ungkit kebaikan. Maka bagi seorang istri ini tidak boleh. Karena bisa menghilangkan
perhatian suami kepada kita, seorang istri. Kita, ibu aja kali, saya belum. Ini kode keras Bu, berarti pendaftaran telah dibuka. Kali aja ya Ustadz, di sini nemu. Masya Allah. Karena ada di sini yang belum nikah. Ada Ustaz Abdul Kafi. Kemudian, apalagi ini yang menghilangkan perhatian dari suaminya? Itu adalah berbelanja yang berlebih-lebihan. Nih ibu-ibu, kalau awal bulan suka diskon di mana-mana, padahal mah harganya nih sekarang misalnya begini, 500.000. Memang harga asli, cuman para pedagang tuh pinter banget. Harga 600.000 diskon jadinya 500, padahal memang 500. Ya, ibu-ibu suka ketipu. Nah, belanja terus, lupa diri. Akhirnya uang suami dihambur-hamburkan untuk keperluan yang tidak berguna. Itu juga membuat suami jadinya males pulang ke istri tuh. Nggak tahu pulang kemana. Mau ibu suaminya pulang ke tetangga sebelah. Nah, makanya kita menghilangkan sifat-sifat yang sekiranya membuat suami itu tidak perhatian lagi ke kita ya Bu. Kemudian apa lagi sih? Nah, sifat ini nih yang paling bahaya. Ngomel. Ada Bu? Ada, asyad dadah, itu orang yang suka ngomel. Suami pulang, ya kayak gitu tuh bunyinya. Pagi-pagi udah berkicau ya Ustadz. Pulang suami ngomel. Nah, itu adalah sifat-sifat yang membuat perhatian suami itu hilang dari Hilang. Aduh bahaya juga ya. Jadi kalau misalnya suaminya juga kurang perhatian, istrinya ngomel mulu di rumah. Kenapa sih nih istri kok ngomel mulu? Nggak taunya kurang diperhatiin sama suaminya gitu emang Bu ya? Kalau kurang perhatian sama suami ngomel ya Bu ya? Sama kurang belanja uangnya pasti ngomel tuh istri. Tepuk tangan dong buat Kak Widya. Makasih banyak Kak Widya. Ini Masya Allah luar biasa nih. Dan Alhamdulillah juga nanti kita akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita. Hari ini kita akan membacakan surah Ali Imran ayat 68-70. Betul Ustaz Abdul Kafi? Gimana sehat kabarnya Ustaz Abdul Kafi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah. Nanti ada kesempatannya di segmen 3 ya kalau nggak salah ya Masya Allah ya. Nah buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini. Bagaimana caranya supaya istri disayang sama suaminya. Mau tahu Bu? Mau tahu lanjutannya Bu? Mau tahu aja mau tahu banget. Mau tahu banget. Tapi sebelumnya kita dengerin ini dulu nih. Ada lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia. Silakan teman-teman Nas. Lihatlah dia istrimu, bidadari yang telah diperikatnya untuk menemani. Lihatlah karunia Tuhanmu, pakaian di hidupmu yang lengkapi hari-harimu. Akhlak terbaik untuk istrimu, bidadari pelengkap hidupmu. Akhlak terbaik untuk istrimu, bidadari pelengkap hidupmu. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita hari ini adalah rahasia agar istri makin disayang oleh suami. Ini Masya Allah kita istirahat dulu sebentar. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk di email kita. Pertanyaannya bagus-bagus dan yang terbaik adalah ini nih yang coba kita telepon untuk curhat langsung dengan para narasumber kita. Apakah kita sudah tersambung? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Mbak curhatnya. Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Iya, Ibu. Saya mau nanya Pak Ustadz. Saya kan udah menikah hampir setahun. Menikah 1 tahun. Habis nikah 3 bulan, saya ditinggal suami saya merantau ke Kalimantan. Terus sampai sekarang tuh nggak ada kabar Pak Ustadz. Berapa lama Bu? 3 bulan ditinggal suaminya? Setelah menikah 3 bulan. Oh, saya setelah ditinggal menikah 3 suami bulan. saya. Dan ini udah hampir setahun dia nggak ada kabarnya Pak Setahun Ustadz. gak ada kabarnya terus? Terus dan sekarang tuh kan yang deketin saya banyak. Oh, Sama orang tua saya juga, saya udahlah nikah aja, atau suami kamu nggak ada kabarnya. Tapi kan saya masih cinta sama suami saya Pak Ustadz.
Itu gimana ya Pak Ustadz? Kalau saya nikah lagi dosa nggak Pak Ustadz? Oh, Mbak, tunggu teleponnya jangan tutup dulu ya. Coba kita cari tahu nih pertama dulu dari Ustaz ini Kak Widya, silakan. Oke, Mbak, ada dua hal yang bisa dilakukan ketika seorang istri itu ditinggal suami tanpa kabar seperti itu. Yang pertama itu menunggu dan terus mencari kabar, menunggu suaminya pulang, terus mencari kabar, terus berusaha gitu kan. Sekarang banyak alat komunikasi gitu kan, atau bisa nyusul langsung gitu kalau memang benar-benar pengen banget untuk Jadi kayaknya kembali udah lose gitu. kontak nih ini Kak Widya nih. Lose Udah lose kontak. kontak sama 1 tahun. Nggak ada Iya, kabar jadi nih ya. Tapi kan Jadi kita bisa gini, nyari Tuh, lewat sebentar Mbak, keluarganya gitu. sebentar Kak Widya. Iya Mbak. Saya tuh udah keluarganya juga yang di Jakarta udah pada nggak tahu karena dia pas merantau ke Kalimantan kan sendiri emang pengen nyari kerja. Oh, Nah keluarganya awal-awal juga nggak ngabarin, habis itu udah ganti nomor, udah nggak bisa dihubungin lagi. Kalaupun saya ke Kalimantan itu saya nggak tahu. Kemana? Yang pertama adalah kita doakan semoga Allah jaga dan tidak terjadi kenapa-napa kepada suami ibu. Karena tidak ada kabar, keluarganya pun sendiri tidak tahu kabar dari suaminya. Yang jadi Kalau ini pertanyaan- Pak Ustadz, Ya? kalau misalnya kan saya kan udah maksudnya nggak tahu nih dicerai nggak ada kabar. Terus kalau ada cowok deketin saya, misalnya ngantar pulang saya kerja gitu, saya dosa nggak Pak Ustadz? Oh, gimana tuh kalau ada cowok yang deket ini masanya ini lakinya juga salah sih. Iya, Zaman udah canggih bukan karena memang nelfon dalam, istrinya. dalam sigot taklik ketika akdun nikah itu sudah ada. Apabila suami selama 3 bulan berturut-turut kemudian meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian istri memberikan 10.000 untuk apa denda talaknya dia, maka jatuhlah talak kepadanya. Maka ini hati-hati ya. Jadi bisa juga, tapi sebaiknya coba diurus lagi, coba dilihat lagi agar ini tidak menjadi kesalahpahaman ketika nanti suaminya datang kemudian ibu sudah sama yang lain, kan nggak mungkin juga. Waduh, ya tapi kan Seperti- udah 1 tahun juga nggak Iya, dikasih itu nafkah lahir makanya batin. itu. Nah, ini Kalau gimana? misalnya gini Pak Ustadz, Ah. kan ibaratnya saya sih masih mau menunggu nih, nggak tahu sampai kapan. Cuman kan orang tua saya sudah yang udah nikah aja, terus saya itu jadi sering ngelawan orang tua. Kan Ya saya jadi Allah. dosa ya Pak Ustadz ya, gimana Ya ya bingung juga. juga. Di satu sisi saya pengen nunggu suami saya, di satu sisi saya kasihan orang tua saya, diomongin orang, diomongin tetangga. Betul. Ini dilematis nih, silakan mungkin Ustadz Abi mau ditambahkan, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada laki-laki yang meninggalkan istrinya, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, seandainya sengaja, hukumnya lain. Apabila hilang tanpa kabar, mungkin ada sesuatu, itu pun lain. Tapi anggaplah sama-sama hilang. Iya. Terjadi di zaman Ibnu Taimiyah, kehilangan suaminya tanpa ada kabar. Apa yang perlu dilakukan? Punten. Pertama, boleh menunggu setia untuk menjadi seorang istri dari laki-laki tersebut. Tapi seandainya sudah lebih lama sampai 1 tahun begini, ambil ke KUA, lalu sampaikan masalah ini, ambil dari keluarga pihak laki-laki, ambil dari keluarga ibu. Setelah itu, seperti waktu itu akad nikah ada saksi, maka saat itu minta ke KUA kebijaksanaannya. Setelah berusaha tidak bisa, maka sah di sana kata Ibnu Taimiyah untuk mengatakan melepaskan pernikahan tersebut karena ibu masih muda untuk segera kembali mendapatkan suami yang ada dan anak keturunan yang soleh dan soleha. Masya Ini Allah. adalah pendapat yang disampaikan Ibnu Taimiyah dan ahli fuqaha yang ada. Wallahu a'lam, tanpa mengurangi rasa hormat dari perbedaan fikih ini. Iya, takutnya nih suaminya juga amnesia kali. Kan nggak mungkin juga Mbak ya kalau sampai nggak nelfon istrinya gitu loh. Nah, Apalagi tapi cinta kalau- kan. Ya mungkin kalau wafat di jalan, wallahu a'lam. Nauzubillah, astagfirullah. Tapi Pak Iya, Mbak? Ustadz kalau saya sih dikatain orang, tetangga gitu, ya udah suami mungkin kawin lagi di Kalimantan gitu. Nah, saya tuh masih cinta banget, saya mau nunggu. Tapi Ya kalau Allah. misalnya saya udah nunggu lama dia ternyata balik-balik bawa istri lagi, kan saya gimana Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim, ini dilema banget Iya, istrinya Pak Ustadz. makasih banyak Mbak yang nelpon, yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kesabarannya, ketabahannya, dan rasa cintanya kepada suami. Biasanya kalau orang rindu, kangen, biasanya masih hidup itu. Amin. Amin, Masih hidup amin ya Pak insya Allah, Ustadz amin. ya. Cuma dalam hal ini, coba dibuka lagi sigat taklik di buku nikah itu ada di situ tercatut 2 tahun berturut-turut. Kalau bisa tunggu 2 tahun. Kalau Imam Syafi'i berkata 4 tahun masa menunggu. Tapi kapan tidak ada lagi, sebagaimana tadi yang dikatakan guru kita Ustaz Abi Maki, silakan. Saya pernah ditanya juga, ini kejadian juga. Ada, maaf saya sebut saja, keluarga istri saya. Iya. Dia mau menikah karena dia tidak tahu suaminya mana. Jadi dia ada yang lamar. Saya bilang gini aja, panggil keluarga suami, panggil keluarga kita, kumpulkan, terus hadirkan di kantor KUA untuk mensahkan
tentang talaknya ini karena ini kelewatan. Betul tadi bisa jadi ada anak-anak soleh yang akan lahir dari rahimnya wanita tersebut. Karena ini sudah lama tidak ada kabar. Betul tidak, Bu? Dan Iya, dalam Pak sigat Ustadz. taklid yang janji setia yang keempat itu kan pertama tidak boleh memukul istri, tidak boleh tidak menafkahi selama 3 bulan, tidak boleh tidak menyapa selama 6 bulan, kemudian 2 tahun tidak ada kabar, maka jatuhlah talak. Nah, ini kalau dalam Islam tunggulah 2 tahun. Dan kalau memang Pak Ustadz, beritahu, ya. Tapi kalau saya masih dinafkahin, tapi bukan dia, dari orang tuanya masih ngasih Dari duit. orang tua Wah, suaminya. alhamdulillah. Ini luar biasa loh. Masih dinafkahi, berarti memang masih dapat nafkah. Wanita yang ditinggal oleh suami berhak mendapatkan nafkah. Betul tadi lewat Dari orang keluar tuanya dari gitu, orang tuanya apa, itu Pak betul. Itu wajib dinafkahi. Berkewajiban menafkahi sampai ketahuan kabar beritanya. Entah itu meninggal, Iya. atau mungkin menikah lagi, atau wanita itu menikah, maka terputuslah nafkah. Jadi kalau seandainya memang ini Mbak ya tadi ya seperti apa yang dikatakan oleh Iya. guru-guru kita ini, Masya Allah, kalau sampai nanti sudah jatuh tempo lebih baik didiskusikan kepada keluarga Iya. suami, Udah ya Pak, ibaratnya ya. udah Ya. Mas tadi udah. Jadi saya tuh udah ngomong ke mertua saya, sama mertua saya dia tuh masih ngasih saya duit, sama bilang tunggu aja nak, tunggu aja. Oh, Nah, kalau mertua saya Alhamdulillah. nggak adil. Berarti Kalau masih kayak gitu menunggu, buat kamu. apalagi masih cinta juga, jadi aman. Ya, kasih Mertua kesempatan. bagus, Mbak juga baik hati, mau menunggu suami sayang sama Sampai suami, berapa tahun? Aman. Sampai berapa tahun? Kalau Kasih ini, waktu Pak, kan harusnya 2 kan? sampai 4 tahun. 2 sampai 4 Ada tahun Mbak. amalan Kalau nggak, udah Pak lewat Ustadz, dari biar 4 sabar, tahun, Pak Ustadz? ya Amalan supaya sabar nunggu suami. Oh, iya. Supaya nggak tergoda cowok biar nggak lain. tergoda sampai 4 tahun. Baca nih. surah Al-Fatihah 41 kali sesudah maghrib. Amin. Surah Makasih ya, Pak Al-Fatihah Ustadz. 41 kali Iya. setelah maghrib. Masya Allah Mbak makasih banyak ya Mbak ya. Ya Allah ini bagus banget pertanyaan, tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbaknya dong. Ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dan suami bisa segera menjawab. Kalau memang mau ditinggalkan, tinggalkan. Kalau mau lanjut ya Mbak ya. Kita doain sama-sama, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Nah sekarang nih kita kasih kesempatan lagi nih sebelum kita ngaji sama-sama. Dari Fitri Ayu, ada yang mau ditanya nggak nih? Mumpung lengkap nih berdiri di depan semuanya. Iya, mumpung lagi ada di sini. Sebenarnya ya ini mungkin bisa jadi pertanyaan ini bisa jadi pelajaran aku kalau insya Allah nanti aku udah menikah. Nikah. Mohon Amin. doanya juga ya Tahun Pak ini. Ustadz. 2 bulan lagi Pak Ustadz. Amin ya Allah, amin. Silakan Fitri pertanyaannya. Iya, jadi gini, biasanya tuh kalau misalnya punya masalah kan, kalau cewek tuh biasanya berkeluh kesahnya sama, kalau sekarang sama calon suami gitu, pinginnya dapat solusi, dapat jalan keluarnya lah gitu kan, sering ini gimana nih gitu kan, maunya dimengerti dan dikasih jalan keluarnya. Nah tapi biasanya kalau laki-laki itu kan suka memendam masalahnya sendiri gitu, jadi kesannya kalau misalnya ada masalah tuh cuma diam, terus kayak kalau ditanya enggak kok, nggak ada apa-apa gitu. Jadi lama-lama itu suka jadi trigger buat jadi kesel, terus jadi kayak berantem. Kalau aku aja kalau ada masalah cerita, kenapa sih kamu kok diem aja? Nah misalnya Iya. gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz atau Caranya ya supaya dia cerita gitu loh. Jangan sampai jadi bom komunikasinya waktu tuh nih, tahan jadi dua tiba-tiba arah. meledak-ledak gitu ya. Bener, Nauzubillah. Coba nih apa nih yang harus dilakukan? Mungkin dari Ustaz Abi Maki mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang masalah pribadi antara keluarga ataupun suami istri, seandainya memang ada hal yang tidak baik untuk dirasakan dari istrinya, ingat kebakaran besar itu bukan dari api yang besar pertama kali, tapi adalah api yang terpendam yang kecil menjadilah besar. Maka bagaimana caranya agar suami itu bisa curhat kepada istrinya ketika berbicara? Awal mulanya adalah istri sering berbicara kepada suaminya, lalu diajak bicara dan tepat pada waktunya kapan kira-kira diajak ngobrol sama suaminya. Istilahnya kalau dalam beberapa bahasa fikih itu nuza itu apa ya? Santai bersama suaminya sehingga akan terlihat dia lebih nyaman berbicara dengan istrinya. Caranya seperti apa? Insya Allah dengan bicara, dengan ngobrol, komunikasi akan terbuka apa yang ada di dalam hati suaminya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz Maulana mohon izin. Sebenarnya ada 3 yang harus dilihat kalau pada saat mau curhat sama seseorang, apalagi pada calon suami atau suami. Tiga ini harus diperhatikan. Tempatnya di mana, keadaannya bagaimana, dan yang ketiga pemilihan kata-kata yang baik. Jangan bertele-tele. Bertele-tele. Iya, bertele-tele. Jangan bertele-tele sehingga membuat laki-laki bosan. Betul tidak? Laki-laki kan kata-katanya sedikit. Kita SMS banyak, jawabannya iya. Gitu. To the point, to the point. Yang kedua, cari itu tadi. Selain kata-kata, pemilihan kata-kata yang tidak membuat laki-laki itu, mohon maaf ya,
mohon maaf jenuh. Ini lagi yang kedua tadi apa? Keadaannya. Jangan lihat pada saat Pak, aku mau curhat nih. Aku lagi ada masalah. Padahal suaminya lagi bobo. Lihat keadaannya. Benar. Tapi itu bagus ya. Betul. Dan tempatnya. Masya Allah. Kan malu-malu juga. Benar. Ini Masya Allah nih Fitri ya. Jadi gitu ya. Mohon izin sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan kecil ini buru-buru selesaikan. Amin. Jangan sampai permasalahan ini nanti akan jadi besar. Seperti kebakaran tadi yang diumpamakan Abi Maki. Dimulai dari api yang kecil. Bukan tiba-tiba langsung api yang besar. Ya kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Fitri Ayu. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat kita semuanya. Oke. Buat jamaah yang ada di studio. Kalau gitu langsung aja dipegang Qurannya. Sekarang dibuka Qurannya. Jamaah yang di rumah juga langsung aja dipegang Qurannya. Dibuka Qurannya surah Ali Imran ayat 68 sampai dengan ayat 70. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Dan kami mohon untuk Ustadz Abdul Kafi bisa memimpin membaca secara Quran. Mohon izin waktunya silakan. Terima kasih Mas Wadi. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari pagi ini kita sama-sama membaca Al-Quran. Kita awali kegiatan hari kita dengan membaca Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 68 sampai 70. Ya, kita ikuti sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله العظيم صدق الله
buat jamaah yang di rumah, masih banyak ilmu yang insya Allah akan kita dapat. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan melakukan segmen berikutnya. Dan jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Masih di tema kita hari ini, bagaimana caranya biar makin disayang sama suami nih. Masya Allah luar biasa. Kita akan mendengarkan tausiah yang pertama dari Kak Widya tentang pentingnya seorang suami memberi kasih sayang lebih terhadap istri. Dilanjutkan oleh tausiah dari Ustadz Abi Maki tentang bagaimanakah sikap istri agar suami bisa lebih sayang kepadanya. Kalau gitu yang pertama kita minta Kak Widya dulu. Tepuk tangan buat Kak Widya. Silakan Kak Widya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata di dalam kehidupan ini yang paling penting itu adalah rasa kasih dan rasa sayang. Kalau kita sudah saling mengasihi dan saling menyayangi antar sesama, bahkan yang paling penting itu antar suami dan istri, maka akan menjadi keluarga yang bahagia, mencapai keluarga yang kita impi-impikan. Karena kalau sudah saling mengasihi, itu akan menimbulkan hal-hal yang kita inginkan, seperti itu. Jadi pentingnya kasih sayang suami kepada istrinya itu seperti di dalam surat An-Nisa ayat 19 itu dikatakan dalam potongan ayat terakhir surat An-Nisa itu, Bismillahirrahmanirrahim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Jadi arti dari ayat ini adalah hendaklah bergaul kepada yang namanya perempuan itu, kepada istri itu dengan cara yang patut. Dan jika kamu benci, jika kamu tidak suka, maka bersabarlah. Karena sesuatu yang kamu benci itu belum tentu dibenci Allah. Karena mungkin ada kebaikan yang Allah letakkan di dalamnya. Jadi dalam ayat ini kita dapat mengambil poin yang pertama bagi seorang suami itu dapat mengapresiasikan atau mengaplikasikan kasih sayangnya itu dalam bentuk perhatian. Dan berkata dengan tutur kata yang lemah lembut. Bagaimana nih kalau ketika ibu-ibu masakannya lagi gak enak, keasinan, boleh bapak-bapak ngegombalin ibu-ibu. Wahai istriku tercinta, begitu besar perjuanganmu, sampai-sampai garam di lautan semua kau taruh dalam sayurmu. Boleh kan? Boleh. Jadi istri pun harus paham, oh ini berarti sayurnya keasinan. Ada juga nih ibu-ibu yang kata Ustadz tadi udah melahirkan berapa kali, udah melar. Saya aja belum, udah melar Ustadz. Ya. Tapi itu nanti ada rahasia Allah kenapa kita diciptakan seperti ini. Nah, untuk ibu-ibu nih kadang udah pada gendut, bagaimana suami cara menyampaikannya? Bisa dengan cara gombalan, bagaimana? Wahai istriku, keberadaanmu di hadapanku menghalangi aku memandang segalanya. Padahal ternyata bukan saking kemilaunya, tapi karena lebarnya. Itu bisa dengan cara tutur kata yang lembut. Kemudian apalagi kalau tidak suka maka kita harus bersabar. Nah ini kan yang namanya tahun terus berganti, ibu-ibu makin melar ya. Yang namanya sakinah itu bisa hilang, mawaddah itu bisa berkurang, tapi kasih sayang harus tetap ada. Kita harus memandang semua kebaikan yang ada pada pasangan kita agar kita tetap dalam keadaan harmonis. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah,
indah rasanya berkumpul di tempat ini membicarakan bagaimana agar istri semakin disayang oleh suami. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang harus kita pahami ternyata tidak ada idaman bagi laki-laki dimanapun kecuali menginginkan agar wanita itu solehah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya ya? Ataupun apakah saya sudah solehah apa belum ya? Kalau melihat dari beberapa hadis yang kita kutip, cuplik dan dari mana-mana hadis kita kumpulkan, ternyata satu gambarannya. Bagaimana idza ra'atka sarratka apa tidak? Maknanya adalah ketika Anda memandangnya dan dia memandang kita, maksudnya kepada bunda pandangannya, dia bahagia nggak dengan melihat bunda ini? Apa yang dilihat? Karena apa? Yang namanya qurrata a'yun, kesulitan apapun yang dihadapi oleh suami ketika melihat istri, sirna kesulitannya. Bukan ketika sulit melihat istri, makin butak kelihatannya. Jadi ngelihat istri itu makin, alhamdulillah, sirna susahnya. Lapar pun hilang. Karena apa? Ngelihat istri itu dengan Masya Allah senyumannya dan bahagianya. Idza ra'atka sarratka. Ini dia. Lalu almar'atu salihah, punten, jaga baik-baik. Rasulullah mengatakan, para alim ulama menjadikan ini bahan yang sangat indah. Lihat, a'anak, yang menolong Anda, wahai laki-laki, wanita soleha ini adalah yang menolong Anda dalam urusan duniamu dan dinmu dan agamamu. Yang paling hebat, Rasulullah mengatakan begini, wanita soleha ini adalah yang menolong Anda, wahai laki-laki, dari urusan dunia dan urusan din. Din itu adalah agama. Kenapa tidak mengatakan wanita solehah adalah yang mengedepankan suaminya dalam urusan akhirat dan dunia? Tapi Rasulullah katakan dunia dan akhirat. Dunia dulu baru akhirat. Ketika istri dikatakan istri solehah. Kenapa? Karena sebenarnya sorganya bagi wanita ada di suami. Masya Allah. Makanya diutamakan hal tersebut. Kata-kata yang indah tadi, Kawidia menyampaikan, guru kita Ustaz Maulana menyampaikan, Ustaz Abdul Kafi juga menyampaikan. Ternyata, Masya Allah, punten, pegang baik-baik. Para ulama mengatakan, jangan sesekali seorang wanita melakukan perbuatan kecuali suami tahu. Suami tahu, apapun. Misalnya rumahnya ada tingkat 2, tingkat 3, lapor. Pak, misalnya lagi ditelepon, Pak, mama mau di tingkat 2. Masya Allah. Jauh, Pak, mama ini sekarang sedang pakai baju ini, bapak di mana sekarang? Tahu, Masya Allah, misalnya suaminya lagi di luar kota. Informasinya terus ada. Sampai punten, Siti Aisyah, harus saya gambarkan di sini, disampaikan. Siti Aisyah tidak pernah tidur kecuali wajahnya selalu menghadap Rasulullah saat tertidur. Subhanallah. Ya, Rasulullah sedang tertidur, Siti Aisyah tidak pernah yang namanya wajah Rasulullah, dia berada ke sini. Apalagi ke belakangnya, dia selalu melihat, menatap wajah Rasulullah SAW saat hendak tidurnya. Berapa kali ibu tidur dalam kedapan ataupun akhir mata memandang melihat wajah suami. Karena ini penting. Punten, seandainya ibu mau membalikan badan karena pegal, izin. Pak, maaf ya, punggung mama pegel, mau balik ke sana dulu, silahkan. Masya Allah, mar'atus salihah. Tapi jangan dibangunkan kalau suami lagi tidur. Pak bangun, Pak. Pak, kenapa? Mama pegel mau ke sana. Iya, udah tidur saja. Itu mengganggu jadinya. Iya. Ini adalah satu hal yang luar biasa ya. Jadi lapor, luar biasa. Apapun yang terjadi, mau apapun lapor. Ini yang terindah, punten. Dan pun suami, ya dimanapun istri senang dipuji. Tapi suami tanpa dipungkiri tetap senang dipuji. Ada satu peristiwa yang sangat indah luar biasa disampaikan oleh Syekh A'id Al-Qarni, bahkan Syekh Muhammad Al-Arifi, dengan mengatakan seorang wanita yang langsung membuat suaminya semakin jatuh cinta. Begitu sedang berjalan dengan suaminya, tiba-tiba menutup wajahnya. Ditutup wajahnya. Sedang berjalan ditutup wajahnya. Suaminya kaget. Kenapa kamu menutup wajahmu? Ada apa? Wahai suamiku, aku sudah berdandan. Banyak laki-laki yang memandangku. Aku tidak tega memperlihatkan wajah yang cantik ini oleh mereka. Cukup wajahku dilihat oleh suamiku saja. Masya Allah. Kata-kata yang luar biasa. Makanya kalau melihat daripada cantiknya wanita, jangan diumbar dengan yang lain. Cukup wajah cantik itu milik suami. Masya Allah. Ada lagi yang terindah ketika sedang berjalan, lain kisah, tapi ini hampir yang sama. Suaminya merunduk dengan demikian, lalu dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah. Wahai istriku, lihat di sana banyak sekali yang perlu dilihat. Kenapa Anda tidak melihatnya? Jawaban istri dengan kata-kata indah. Buat apa saya melihat pria-pria yang ada di samping kiri kanan yang ada? Kalau semuanya itu di bawah kamu gantengnya, Mas. Rugi mata saya melihat laki-laki yang kurang ganteng. Saya melihat suami saya aja yang lebih ganteng. Masya Allah. Punten.
Dan saya sampaikan kepada para suami, pegang baik-baik, mubadzir, ulangi lagi nih kata-katanya, mubadzir kalau suami tidak memuji istri saat istri sudah berdandan dan bersolek dengan indah. Puji, mubadzir itu. Mubadzir itu jangan dengan mengatakan ada duit, diambil itu mubadzir. Jangan, itu mubadzir. Ini adalah, lihat, milik kita, hak kita, lalu kita tidak menggunakan, itu mubadzir. Misalnya, itu cantik banget, itu nggak boleh, mubadzir, nggak dilihat, itu salah. Tapi istri kita pandanglah, ini sekalinya memandang, hitung jerawatnya. Sini mas, coba sama kenapa? Ada 1, 2, ada 4 jerawatnya, astagfirullah. Iya. Tapi yang jelas dengan mata rugi. Sekali lagi, apabila suami sudah berdandan, bersolek dengan indah, tolong, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, puji, karena ini juga adalah mengangkat derajat seorang wanita di hadapan suami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Karena salah satu di antara tujuan pernikahan itu selain keturunan, supaya menurunkan keturunan, tujuan yang kedua adalah menyalurkan fitrah manusia. Tapi tujuan yang ketiga, inilah yang kita bahas kali ini, untuk meraih apa Bu? Ketenangan dan kebahagiaan. Mau tenang? Mau bahagia? Saling memuji, saling sayang menyayangi. Dengan saling sayang menyayangi, yakinlah kebahagiaan akan kita raih dan ketenangan pun akan mengikut. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari pertemuan singkat kita, dari tausiah yang dibawakan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang dibawakan hari ini bisa jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Fitri Ayu. Boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Fitri Ayu. Terima kasih banyak buat jamaah yang datang jauh-jauh dari Bogor. Tepuk tangan buat yang dari Bogor. Tepuk tangan juga yang jauh-jauh dari Pandeglang. Tepuk tangan, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.